Tahukah Anda, Bapak Ibu-ibu, tidak terhijab Allah oleh alam, oleh dirinya? Maknanya, kalau kita melihat sesuatu, pertama yang kita ingat itu bekas perbuatan Allah. Bekas perbuatan gunung, bekas perbuatan siapa? Kita bekas perbuatan siapa? Kita melihat dahir ini bekas perbuatan Allah. Kemudian bekas perbuatan itu adalah penyebab ada perbuatan. Bekas perbuatan penyebab ada perbuatan. Perbuatan itu maka ada perbuatan karena ada sifat. Kalau tidak ada sifat maka tidak ada perbuatan. Jadi kita terlihat alam ini terlihat bukan hanya bekas perbuatan, terlihat perbuatan Allah, terlihat sifat Allah. Karena perbuatan itu kaitannya dengan sifat. Tidak terjadi perbuatan kalau tidak ada sifat. Maknanya tidak ada sifat kudrah iradah. Maka apa bisakah kita kalau tidak ada daya upaya kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kemauan, bisakah kita berbuat? Tidak. Maka perbuatan itu terkait dengan sifat. Sifat itu berdiri pada zat. Sifat itu kemana berdirinya? Pada zat. Jadi sifat itu dia berdiri pada zat. Maka itulah maknanya bagi orang tasawuf atau sufi itu menurut kemampuan makrifat mereka. Apakah dia melihat alami sekedar terlihat bekas perbuatan? Apakah dia terlihat perbuatan? Apakah dia melihat alam terlihat sifat? Orang yang memperbuat, apakah dia melihat alam terlihat zat? Fana dia di dalam wujud Allah. Orang yang dapat fana dalam wujud Allah itu orang istirahat. Karena pada masa itu yaitu akal kita tidak bergerak lagi. Tidak bergerak. Karena mengapa? Karena kita telah dipenuhi oleh cahaya wujud Allah dalam batin kita. Itu istirahat. Itu membawa sehat. Itu bisa menjadi obat. Itu menjadi pil penenang. Menjadi pil penenang. Sama seperti kata dokter waktu kita sakit, jangan banyak-banyak pikir ya. Jangan banyak-banyak pikir. Nanti kamu kambuh penyakit kamu lagi. Jadi untuk supaya jangan bergerak akal kita berpikir, kita harus dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian, maka saya sangat bergembira dengan apa yang telah Pak Bupati sampaikan bahwa Aceh Barat larut dengan ratib seribu berzikir. Karena kita mengatakan la ilaha illallah itu satu kali 10 kebajikan. Dan kemudian satu kali kita mengatakan dihapuskan oleh Allah 10 kesalahan. Satu kali kita mengatakan la ilaha illallah 10 darjat Allah memberikan kepada kita. Jadi kita berzikir bukan sekali, tapi kita berzikir artinya banyak. Supaya kita banyak berzikir dikatakanlah ratib seribu. Padahal mungkin Aceh Barat bukan ratib seribu, ratib kamu ribe-ribe. Ratib kamu ribe, kamu ribe-ribe. Jadi orang yang berzikir ini inilah salah satu orang yang menjadikan Muhammad sebagai contoh suri teladan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah bagimu Muhammad itu menjadi ikutan yang baik. Liman kana yarjullah. Bagi siapa Muhammad itu jadi ikutan yang baik? Bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah. Puna galak hanya untuk mengumpul dengan Allah. Galak bertemu dengan Allah. Dan juga orang yang berkeinginan hidup apa? Hidup bahagia di akhirat.
Jadi orang yang akan hidup bahagia di akhirat yang bertemu Allah Muhammad jadi contoh suri teladan yang baik. Dan bagi orang yang berzikir banyak. Jadi berzikir banyak ini adalah Muhammad jadi ikutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sekaligus kita berzikir ini samping bertambah iman kita, beriman kepada Allah untuk bermakrifat, tauhid irfani, Tuhan yang Maha Esa, dan dapat juga mengikut Muhammad sebagai contoh suri teladan yang baik di dalam kehidupan. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.